Latihan tugas kelompok 4. Tes uji integral jika sigma n dari M besar sampai tak hingga dari suku ke UN, maka UN ini adalah fungsi N ya. Jadi fungsi N sama dengan UN sehingga fungsi X adalah UX. Jadi integral dari N besar sampai tak hingga dari fungsi X dx, jika hasilnya berhingga maka direct konvergen. Jika hasilnya tes integralnya adalah plus minus tak hingga, maka direct divergen. Apakah dari ini konvergen atau divergen? Dari sigma n sama dengan 3 sampai tak hingga seper n ln n. Solusi: jika deret ini adalah sigma n dari 3 tak hingga dari seper n ln n, di mana UN-nya adalah UN-nya adalah seper n ln n ya. Seper penyebutnya n ln n. Sehingga fungsi n sama dengan UN dengan seper n kali ln n, maka fungsi x adalah ux sama dengan seper x ln x. Jadi integral dari 3 sampai tak hingga dari fungsi x dx ini menggunakan tes integral. Integral dari 3 sampai tak hingga dari seper x ln x dx. Nah, kita lihat di sini keistimewaannya adalah dx per x ya. Jadi integral 3 sampai tak hingga dari seper ln x, di mana dx per x adalah sebagai dv. Ya, sebagai dv, di mana dv sama dengan dx per x kita integralkan kiri dan kanan. Integral dv adalah v, integral dx per x adalah ln harga mutlak x. Atau harga mutlaknya kita hilangkan sehingga v adalah ln x. Sehingga ini diteruskan integral 3 sampai tak hingga seper ln x dx per x adalah dv, sehingga d dari v, v-nya sendiri adalah ln x ya. V-nya adalah ln x. Integral seper ln x dv. Ya, ini kan tadi misalkan dv. Ya, dv adalah dx per x, integral dv adalah v, integral dx per x adalah ln harga mutlak x, harga mutlak kita hilangkan sehingga v adalah ln x. Ya, v-nya d dari v, v-nya adalah ln x. Ini kita kalikan 1 kali d ln x sehingga integral 3 sampai tak hingga d ln x per ln x. Nah, integral du per u adalah ln harga mutlak u ya. Ln harga mutlak u. Jadi ln dari harga u-nya sendiri adalah ln x. Harga batasnya 3 sampai tak hingga. Ln kalau kita substitusi harga batas atas, ln dari ln tak hingga dikurang ln dari ln harga batas bawahnya 3. Ln tak hingga adalah tak hingga, sehingga ln tak hingga dikurangi ln dari ln 3, harga mutlak 3. Ln tak hingga adalah tak hingga dikurang ln dari ln 3. Ln dari ln 3 sangat kecil, sehingga tak hingga kurang sekecil adalah tetap tak hingga. Karena tes integral ini integral dari 3 ya. Ini 3 ya. 3. Ini bukan 2, 3. 3 sampai tak hingga dari fungsi x dx adalah tak hingga, maka direct adalah divergen. Jangan lupa ini harga batasnya bukan 2 tapi 3 ya. Integral 3 sampai tak hingga dari fungsi x dx karena hasilnya tak hingga, baik tak hingga maupun min tak hingga, maka direct itu adalah divergen. Ya, divergen.
apakah deret ini konvergen atau deret divergen. Kalau lihat dari soalnya, bentuk pecahannya 3M plus 7 per N pangkat 3 tambah 5N kuadrat tambah 2N plus 6. Maka solusinya adalah, pertama kita lihat, ini adalah suku yang ke N ya. Suku ke N-nya adalah 3M plus 7 per N pangkat 3 tambah 5N kuadrat tambah 2N plus 6. Maka deret bandingnya adalah kita mengambil N pangkat tertinggi pada pembilang per N pangkat tertinggi pada penyebut. Jadi N pangkat 1, N pangkat 1 per N pangkat 3 adalah seper N kuadrat. Maka deret bandingnya adalah sigma dari yang disederhanakan dari N per N pangkat 3 tadi, yaitu seper N pangkat 2, seper N kuadrat. Jadi ini adalah deret bandingnya, sigma dari seper N kuadrat ya. Seper N kuadrat di sini ternyata ini adalah deret P, deret hiperharmonik, di mana P-nya seper N pangkat P, ya, seper N pangkat P, pangkatnya itu P adalah sama dengan 2. Kalau P sama dengan 2, berarti besar dari 1, maka deret konvergen, di mana suku ke N dari deret bandingnya adalah seper N kuadrat. Ya. Ini deret P, seper N pangkat P, P-nya 2, sama dengan 2, berarti besar dari 1, maka deret konvergen. Tapi kalau dia kecil atau sama dengan 1, maka deret divergen. Ya. Karena ini besar dari 1, maka deret konvergen. Menurut dari banding 5, maka limit ya. Menurut banding 5, limit UN per PN, UN adalah suku yang diketahui, deret yang diketahui. PN adalah suku dari deret banding. Jadi limit N tak hingga dari UN per PN adalah limit dari, di mana UN-nya ini, UN-nya adalah 3N plus 7 per N pangkat 3 tambah 5N kuadrat tambah 2N plus 6 dibagi dengan VN. VN itu suku ke N dari deret banding seper N kuadrat. Nah, kalau ini dibagi, pecahan ini seper N kuadrat, maka jadi kali ini dibalik. Dikali N kuadrat per 1. Dikali N kuadrat per 1, N kuadrat naik ke atas ya. Di N kuadrat dikali 3M plus 7 per N pangkat 3 tambah 5N kuadrat tambah 2N tambah 6. Jadi N kuadrat tambah 3N adalah 3N pangkat 3 ditambah N kuadrat plus 7, 7N kuadrat. Per N pangkat 3 tambah 5N kuadrat tambah 2N plus 6. Untuk limit N kita hingga dari polinom per polinom adalah kita cari N pangkat tertinggi pada pembilang per penyebut yang sama. Di sini adalah N pangkat 3, maka koefisien pada pembilang adalah 3, penyebut adalah 1, 3 per 1. 3 per 1 adalah 3, di mana limit UN per VN-nya tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan tak hingga. Karena kalau sama dengan 0 gagal, sama dengan tak hingga gagal. Maka cara ini tidak bisa digunakan dari banding 5 ini. Kalau seandainya limit UN per VN-nya sama dengan 0 atau tak hingga. Karena deret bandingnya sigma seper N kuadrat konvergen ya, tadi ya. Deret bandingnya adalah konvergen, maka deret yang ditanya yaitu sigma dari 3M plus 7 per M pangkat 3 tambah 5N kuadrat plus 2N plus 6 konvergen juga. Ini kita gunakan dari banding 5. Tentukan apakah deret ini konvergen atau divergen
dari suatu deret berseling, ya, deret berseling atau deret berayun atau deret berganti tanda atau nama lainnya alternating series. Ya, ini yang menyebabkan tanda min plus atau plus min, ya, tergantung ini plus min. Jadi tentukan apakah deret ini konvergen atau divergen. Ternyata deret ini adalah deret berseling atau deret berayun atau deret berganti tanda atau alternating series. Nah, suku ke N-nya, ya, tanpa plus min itu, min 1 pangkat N plus 1-nya menyebabkan plus atau min. Suku ke N yang positif adalah N plus 3 per 2M min 1 kurung pangkat N. Ini adalah suku positifnya. Pertama, suku positifnya kita lihat apakah dia naik monoton atau turun monoton. Ternyata ini adalah makin lama makin kecil, maka disebut turun monoton. Ya. M plus 3 per 2 M ini kan pecahan. Ya. Makin lama makin kecil, maka turun monoton. Limit UN-nya, limit dari N juta hingga dari UN. M plus 3 per 2 M min 1 kurung pangkat N. Limit dari fungsi pangkat N, pangkatnya bisa keluar dari limit. Jadi keluar dari limit. Jadi limit M plus 3 per 2 M plus 1 kurung semuanya, termasuk limit, kurung pangkat N. Limit M juta hingga dari polinom, ya ini apa, fungsi aljabar ya. M plus 3 per 2 M plus 1, kita tanya N pangkat berapa tertinggi. Di sini adalah N pangkat 1, maka koefisien pada pembilang adalah 1. Koefisien pada pembilang adalah 1 per penyebut adalah 2. Jadi koefisien N pada pembilang per koefisien N pada pembilang per koefisien N pada penyebut. 1 per 2 kurung pangkat N. Jadi ini adalah setengah itu 0,5 berpangkat tak hingga. Berpangkat tak hingga. Sebetulnya pangkat tak hingga ini seperti angka 8 tidur ya. Yang benar. Setengah pangkat tak hingga adalah 0,00000 mendekati 0. Maka kalau suku positif UN-nya turun monoton, limit UN-nya adalah 0, maka deret ini konvergen. Ini syaratnya ya. Jika suku positif UN-nya adalah turun monoton, kemudian limit UN-nya sama dengan 0, maka deret ini, ya, deret berseling ini ya, maksudnya deret berseling ini atau deret berayun ini adalah konvergen. Pertama syaratnya suku positifnya turun monoton, limit UN-nya 0. Maka deret berselingnya atau deret berayunnya, deret berganti tandanya atau alternating seriesnya merupakan deret konvergen. Nomor 2, tentukan deret Metz-Laurin dari fungsi X dengan sin X. Gunakan 5 suku pertama yang tidak 0 untuk mencari pendekatan nilai sin 3. Petunjuk, gunakan pembulatan 3 angka penting. Solusi, fungsi X dengan sin X. Maka fungsi 0, jadi X sudah ganti fungsi 0 sama dengan sin 0 sama dengan 0. Fungsi aksen X adalah turunan sin adalah cos X. Ya. Karena fungsi X dengan sin X, fungsi aksen X, turunan pertama fungsi X adalah turunan sin adalah cos X. Sehingga fungsi aksen 0 adalah cos 0 sama dengan 1. Baru 1. Minimal 3 ya. Kemudian fungsi double aksen X yang tidak 0 maksudnya 3 kali ya. Baru pertama. Fungsi double aksen X adalah turunan cos adalah min sin X, turunan cos adalah min sin X.
Sehingga fungsi double sin 0 adalah min sin 0 adalah 0. Ya, sin 0, 0 kali min 0. 3 aksen X diturunkan lagi, min dari turunan sin adalah cos X. Jadi min sin diturunkan menjadi min cos. Karena turunan sin adalah cos X. Jadi 3 aksen 0, fungsi 3 aksen 0 adalah min cos 0 adalah min 1. Baru 2 ya. Minimal 3. Atau lebih ya. Kemudian turunan keempat fungsi X adalah min cos diturunkan, cos turunannya min sin X. Jadi kalau min cos X diturunkan min dari min sin X. Min plus dari sin X. Kembali ke semula lagi. Ini akan berulang ya. Kembali ke semula. Sehingga turunan keempat dari fungsi 0 adalah sin 0 adalah 0. Dia berulang lagi ya. Nah, turunan kelima fungsi X adalah turunan sin adalah cos X. Maka turunan kelima fungsi 0 adalah cos 0 adalah 1. 1, 2, 3. Minimal 3 ya. Mungkin kita buat lebih aja. Boleh lebih. Minimal 3. Tadi sebut pembulatan 3 angka. Gunakan pembulat. Oh ini gunakan pembulat 3 angka penting. Pembulatan 3 angka penting. Bukan 3 ini, tapi boleh lebih ya. 1, 2. Baru kita ketemu 3 ya. Yang bukan 0 adalah 3. Kemudian turunan ke-7. Turunan ke-6 dari fungsi X adalah turunan cos adalah min sin X. Maka turunan ke-6 fungsi 0 adalah min sin 0. Sin 0, 0 kali min 0. Turunan ke-7 di fungsi X adalah min sin X diturunkan min dari sin turunannya cos X. Sehingga min sin X turunannya min cos X. Maka turunan ke-7 dari fungsi 0 adalah min cos 0 adalah min 1. Karena cos 0 turunannya 1 kali min 1. Ya. 1, 2, 3, 4, sudah 4. Ya. Mungkin kita ambil 5 saja. Turunan ke-8 dari fungsi X adalah min dari turunan cos X adalah min sin. Ya, turunan cos ada min sin, jadi min dari cos X adalah min dari min sin X, min plus sin X. Maka turunan ke-8 dari fungsi 0 adalah sin 0 adalah 0. Turunan ke-9 fungsi X adalah ini sin diturunkan adalah cos X. Ini turunan ke-9 dari fungsi 0 adalah cos 0 adalah 1. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5 yang suku tidak 0 nanti ya. Maka kita masukkan deret Maclaurin adalah fungsi X adalah fungsi 0 ditambah serba 1. Fungsi turunan pertama dari fungsi 0 per 1 faktorial kali X pangkat 1 ditambah serba 2 adalah turunan kedua fungsi 0 per 2 faktorial kali X kuadrat ditambah serba 3 turunan ketiga fungsi 0 per 3 faktorial kali X pangkat 3 tambah serba 4 turunan keempat fungsi 0 per 4 faktorial kali X pangkat 4 ditambah serba 5 turunan kelima fungsi 0 turunan kelima fungsi 0 per 5 faktorial kali X pangkat 5 tambah turunan ke-6 fungsi 0 dari per 6 faktorial kali X pangkat 6 ditambah turunan ke-7 dari fungsi 0 per 7 faktorial kali X pangkat 7 ditambah turunan ke-8 dari fungsi 0 per 8 faktorial kali X pangkat 8 ditambah turunan ke-9 fungsi 0 per 9 faktorial kali X pangkat 9 dan seterusnya. Nah, kita masukkan fungsi 0-nya adalah 0 ya, fungsi 0 adalah 0, fungsi aksen 0-nya adalah 1. Di 1 per 1 faktorial kali X pangkat 1, turunan kedua fungsi 0-nya adalah 0. 0 kali per 2 faktorial kali X pangkat 2, ini hasil 0. Turunan ketiga fungsi 0 adalah min 1. Min 1 per ya, min 1 per 3 faktorial kali X pangkat 3. Tambah turunan keempat fungsi 0 adalah 0. 0 per 4 faktorial kali X pangkat 4, ini 0. Turunan kelima fungsi 0 adalah 1. Per 5 faktorial kali X pangkat 5 tambah turunan ke-6 fungsi 0 adalah 0 per 6 faktorial kali X pangkat 6 ini juga hilang. Turunan ke-7 dari fungsi 0 adalah min 1 per 7 faktorial kali 7. Turunan ke-8 adalah dari fungsi 0 adalah 0 per 8 faktorial kali X pangkat 8 ini juga 0.
Turunan terakhir, turunan ke-9, rumus N0 adalah 1. Plus 6 faktorial kali X plus 9 dan seterusnya. Nah, kita hitung. Yang 0 hilang semua. Tinggallah 1 faktorial adalah 1. 1 per 1 kali X. Kemudian ini plus kali min. 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1 kali X pangkat 3. Kemudian ini yang genap 0 semua ya. Kemudian 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 adalah 120. Sehingga seper 120 X pangkat 5. Kemudian pangkat 7-nya min 1 per 7 faktorial ya. 7 faktorial adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 5040 kali X pangkat 7 ditambah yang terakhir 1 per 9 faktorial. 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Pangkat 9. Hasilnya adalah 9 faktorial itu 362.880. 362.880 kali pangkat 9 kurang seterusnya. Sehingga hasilnya di sini adalah X-nya kita, yang ditanya adalah sin 3, maka X-nya kita ganti dengan 3. Ya. 3 dalam hal ini adalah 3 radian. Ya. 3 radian. Sin 3 adalah semua X diganti 3 ya, dalam radian. Ya, X ganti 3, sini X pangkat 3, 3 pangkat 3, sini X pangkat 5, 3 pangkat 5, sini X pangkat 7, 3 pangkat 7, X pangkat 9, 3 pangkat 9. Sehingga 3 pangkat 3, 27 per 6. Hasilnya 4,5. 3 pangkat 5, 243 bagi 120, 2,025. Kurang 3 pangkat 7, 2.147 per 5.040. Hasilnya 0,4339257 tambah 3 pangkat 9 adalah 19.683 per 362.880. Hasilnya 0,05424 dan seterusnya. Kurangi ya. Tandanya plus min ya. Sehingga hasilnya adalah 0,145-31253. Kita ambil di sini pembulatan 3 angka penting, 3 angka di belakang desimal ya. 3 angka di belakang desimal 145. Kita lihat pembatasnya, kalau 3 ini 5 ke atas, maka pembulatan ke atas, tetapi karena ini kurang dari 5, kita integer, buang ya. Sehingga hasilnya 0,145. Inilah sin 3 radian sama dengan 0,145. Tentukan interval kekonvergensian deret berikut. Atau untuk nilai berapakah X deret konvergen, untuk nilai X yang manakah deret nilai X divergen. Dari deret kuasa atau power series, sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga X min 3 kurung pangkat N per N pangkat 3. Solusi. Ini bisa kita pisahkan seper N pangkat 3 kali X min 3 pangkat N yang disebut power series atau deret kuasa. Di mana seper N pangkat 3-nya adalah AN, sedangkan X min 3-nya adalah Z. Jadi X min 3 pangkat N adalah Z pangkat N. Z-nya adalah X min 3 ya. Z-nya adalah X min 3, sedang AN-nya adalah seper N pangkat 3.
AN plus 1 adalah seper N plus 1 kurung pangkat 3. Ya. AN seper N pangkat 3. Maka AN plus 1, N-nya kita substitusi dengan N plus 1. Nah, ini menggunakan segitiga Pascal, koefisiennya 1, 3, 3, 1. Suku pertama N, suku kedua 1. Karena yang paling tinggi pangkat 3, sini N pangkat 3, turun 1, jadi N pangkat 2, dikali suku kedua pangkat 1. N turun lagi, N pangkat 1, satunya naik dari pangkat 1 jadi pangkat 2. Berikutnya, N pangkat 0, nilainya 1 tidak ditulis. 1 berikutnya adalah 1 pangkat 3. Sehingga hasilnya N plus 1 pangkat 3 adalah seper N pangkat 3 tambah 3N kuadrat tambah 3N plus 1. Nah, jari-jari konvergensinya biasa dilambangkan dengan rho, atau kayak tauge ya, rho atau R. Limit dari N juta hingga dari AN per AN plus 1. Ya, ini dalam bentuk rasio, perbandingan. Ini sama dengan limit N juta hingga dari AN-nya bernilai seper N pangkat 3 per, sedangkan AN plus 1-nya adalah seper N pangkat 3 tambah 3N kuadrat tambah 3N tambah 1. Maka rho adalah limit dari harga mutlak seper N pangkat 3 dikali kebalikan nih. Kalau bagi menjadi kali, maka pembaginya dibalik. Ya, naik ke atas ini dikalikan jadi N pangkat 3 tambah 3N kuadrat tambah 3N plus 1 per N pangkat 3. Untuk limit N menuju tak hingga, kita tanya N pangkat berapa tertinggi? N pangkat 3. Koefisien pada pemilang 1, pada penyebut 1. Sehingga 1 bagi 1, 1. Walaupun sini negatif, karena harga mutlak selalu positif. Karena jari tidak pernah negatif. Nah, syarat deret konvergen adalah harga mutlak Z kecil dari rho, kecil dari jari konvergensi. Ya, ini kalau tunggal nih X, tapi kalau menjemuk atau plural ini adalah bermacam-macam nih. Bisa X-3, 2X-5/3, macam-macam ya. Tapi kalau X saja sini ada yang single. Jadi syarat deret konvergen adalah harga mutlak Z atau harga mutlak X-3 kecil dari jari konvergensi yang nilainya 1. Jadi untuk menghilang harga mutlak, kita mengkuadratkan kiri dan kanan. Jadi dikuadratkan kiri S-3 kuadrat, tandanya tak kecil, 1 kuadrat. Dipindahkan ke kiri, S-3 kuadrat dikuadratkan 1 kuadrat, kecil dari 0. A kuadrat kurang B kuadrat kan A tambah B kali A kurang B. Jadi S-3 kuadrat kurang 1 kuadrat adalah S-3 tambah 1, S-3 tambah 1 dikali S-3 kurang 1. A tambah B kali A kurang B. Jumlahkan, ini min 3 tambah 1 min 2, jadi S min 2, ini X tetap, min 3 min 1 min 4. Ini tanda tetap kecil 0. Harga non fungsinya S min 2 sama dengan 0, I 2, S min 4 sama dengan 0, jadi X min 4. Tersusun dari yang kecil menurut dari kiri ke kanan, dari kecil ke besar. Kemudian tanda plus ini kita peroleh dari di depan tanda X ini kosong ini artinya plus, ini juga di depannya plus, plus kali plus, plus. Kita tuliskan plus dari kanan, plus, min, plus. Ya, dari kanan ya, plus, plus kali plus, 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 min, plus. Kemudian kita lihat tandanya kecil atau besar dari 0. Ternyata sini tandanya kecil dari 0, artinya ini daerah negatif. Nah, kita asir daerah negatif, berarti X terletak antara 2 dan 4. Ini syarat deret konvergennya X terletak antara 2 dan 4. Untuk syarat deret divergen sebetulnya juga bisa harga mutlak Z besar dari rho. Sehingga Z kecil dari rho, kecil dari min rho dan atau X besar dari rho. Tapi di sini kita menggunakan cara lain yang jauh lebih cepat, yaitu syarat deret divergen kita menggunakan garis bilangan, karena dari konvergennya terletak antara 2 sampai 4, nih, antara 2 dan 4, maka di luar 2 dan 4 tadi, antara 2 dan 4 tadi adalah divergen. Jadi kecil, sebelah kiri dari 2 adalah kecil dari 2,
X kecil dari 2 adalah divergen. Sebelah kanan dari 4 adalah X besar dari 4 adalah divergen. Divergennya di luar konvergen ya. Ini kalau konvergen, maka di luarnya itu ini X kecil dari min 2, X kecil dari 2. Di sini X besar dari 4. Nah, kemudian di titik 2 dan 4 ini apakah termasuk konvergen, daerah konvergen atau divergen? Itu keempat, masuk konvergen atau divergen. Maka harus kita periksa. Untuk X sama dengan 2, kita periksa. Ya, dari soalnya. Soalnya tadi X min 3 pangkat N. X min 3 kurung pangkat N per N pangkat 3. 2-nya, X-nya kita substitusi dengan 2. 2 kurang 3 adalah min 1 pangkat N per N pangkat 3. Ini adalah, kalau min 1 pangkat N-nya kita pisahkan, bentuknya min 1 pangkat N kali 1 per N pangkat 3. Ini adalah deret berayun atau deret berseling atau deret berganti tanda. Dalam bahasa Inggris namanya alternating series. Ya. Suku positifnya adalah 1 per N pangkat 3, ini UN ya. Ya, min 1 pangkat N inilah yang menyebabkan tanda min plus ini ya. Min plus atau plus min ya. Dan sini min plus. Nah, kita ambil untuk menunjukkan bahwa deret berseling, berayun, berganti tanda atau alternating series itu konvergen, harus memenuhi 2 syarat. Pertama, UN-nya turun monoton. Kedua, limit UN-nya 0. Kita periksa. Kalau 1 per N pangkat 3, coba lihat. U1 1 per 1 pangkat 3, 1. U2 1 per 2 pangkat 3, 1 per 8. U3 1 per 3 pangkat 3, 1 per 27. Makin lama barisan atau deretnya itu adalah makin kecil. Ya, makin kecil. Jadi, ini adalah turun monoton. Kemudian, limit UN-nya kita lihat. UN suku positifnya adalah 1 per N pangkat 3. Kita masukkan tak beringga pangkat 3, tak ingga pangkat 3 adalah tak beringga, di tak ingga pangkat 3 adalah tak ingga. Dalam perjanjian, limit dari tak ingga adalah 0. Karena ini memenuhi syarat suku positif UN-nya turun monoton, limit UN-nya 0, maka deretnya konvergen untuk X sama dengan 2. Jadi X sama dengan 2 termasuk di daerah konvergen. Demikian juga untuk X sama dengan 4. Kita masukkan. Untuk X sama dengan 4 kurang, ya, X-nya kita ganti dengan 4 kurang 3 pangkat N per M pangkat 3, sama dengan 4 kurang 3, 1 pangkat N, yaitu 1 per N pangkat 3. Di mana N pangkat, ini adalah merupakan deret P atau disebut juga deret hiperharmonik. Ya, deret hiperharmonik. P sama dengan, ini kan bentuknya sigma 1 per N pangkat P. Dari P itu 1 per N pangkat P. Jika P-nya kecil atau sama dengan 1, maka deret divergen. Tapi karena P-nya di sini adalah 3 besar dari 1, maka deretnya adalah deret konvergen. Jadi, yang kita peroleh tadi, deret konvergen untuk X antara 2 dan 4, untuk deret divergen X kecil dari 2 atau X besar dari 4. Jadi kita salin, jadi deret konvergen X antara 2 dan 4, deret divergen X kecil dari 2, X kecil dari 2 atau X besar dari 4. Kemudian kita lihat untuk X sama dengan 2, ini bukan salah ya, ini benar. Tercoret, jadi, maka saya beri tanda benar. Kita lihat untuk X sama dengan 2, kita periksa, ternyata untuk X dengan 2, dia termasuk dalam deret konvergen. Untuk X dengan 4, dia termasuk juga deret konvergen. Jadi 2 dan 4 masuk daerah konvergen. Maka di daerah X antara 2 dan 4 tadi di daerah konvergen, 2-nya sama dengan, 4-nya juga sama dengan. Di mana divergen tidak ada. Tapi apabila misalnya X sama dengan konvergen dan 4-nya divergen, sama dengan divergennya di sini ya. Kalau X dengan 4-nya divergen. Bisa terjadi silang gitu ya. 2-nya masuk konvergen, 4-nya masuk di divergen. Atau dua-duanya divergen juga bisa. Tergantung hasil perhitungan. Dan demikianlah penyelesaian dari power series atau deret kuasa.